Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andika Wirasakti dengan NIM 211810104. Oke, di sini saya akan mempresentasikan terkait source code SI, langkah per langkah, line code per line untuk fungsi-fungsinya. Oke, yang pertama untuk fungsi mengambil foreign key dan menampung dalam dropdown. Sebagai contoh, di sini di produk ini saya mempunyai dropdown untuk supplier name di sini yang akan terrelasi dengan nama-nama supplier. Oke, untuk codingannya seperti ini untuk di produknya. Oh, ini adalah model produk modelnya. Yang pertama kita mempermutasikan dulu adalah tabel, dolar tabel adalah tabel barang yang sesuai dengan nama tabel saya di database. Lalu ada protected primary key, kita kasih tahu primary key-nya di tabel barang adalah ID barang. Lalu untuk timestamp ini adalah contohnya seperti di update di jam berapa, di create di jam berapa seperti itu. Saya berikan false karena saya tidak membutuhkan itu. Lalu ada protected variable. Ini adalah field-field di tabel mana saja yang bisa diisi. Di kasus saya ini, saya isi semua, yaitu sama seperti isi field di tabel barang. Nama barang, harga beli, harga jual, stok, dan ID supplier. Ini sesuai dengan nama di database, bukan sesuai dengan nama dipermutasi di webnya. Lalu ini, ini adalah mengambil foreign key dan menampungnya pada dropdown seperti ini. Ini saya mengambil relasinya terlebih dahulu adalah public function supplier. Supplier ini adalah model nama suppliernya yang akan terrelasi, lalu dikembalikan dengan this. This ini adalah ini, supplier ini akan belongs to, dengan produk ini akan terrelasi secara belongs to dengan dengan model supplier, ya, dengan kelasnya model supplier, lalu yang diambil adalah ID-nya supplier. Begitu. Oke, kita lanjut ke uh, dashboardnya ya. Lalu di dashboard, untuk dashboardnya sama seperti dashboard-dashboard lain juga di sini ini untuk indeksnya kita permutasikan adalah dolar produk, yaitu adalah modelnya produk gitu ya. Order by ID barang ini hanya untuk saya ingin mengurutkan ID barang secara ascendant ya, bukan des. Jadi secara yang terlama, yang terbaru dari satu ke yang terbesar. Yang diurutkan adalah ID barangnya, lalu dikembalikan view-nya adalah dashboard product index adalah ini. Dashboard product index index.plate.php ini. Itu ya. Oke, lalu kita gimana cara drop-down-nya? Oke, kita cari yang drop-down dulu, itulah di sini. Di create-nya ya. Oke, ini adalah fungsi untuk mengambil foreign key tadi, yang tadi ya, sudah ada foreign key-nya tadi, itu akan kita tampung pada drop-down yang akan disampaikan berikut ini. Adalah ini, row adalah yang ke bawah tadi ya, ini ya, row ya. Ini ada row pertama, row kedua, row ketiga, row keempat, dan row kelima. Oke, di sini adalah row kelima, lalu namanya ada supplier name, ini supplier name ini ya, supplier name ini tadi, ini lalu select name ID supplier. ID supplier ini adalah sesuai dengan database ya. Hijau itu sudah database. Adalah form control adalah kelasnya ini ya. Kontrolnya formnya ini. Lalu ini bedanya di sini. Option selected disable. Jika tidak terpilih, seperti ini ya, tidak terpilih ini belum saya klik, maka tertulis choose supplier. Nah ini, choose supplier. Oke. Lalu kita berikan for each, di mana dolar supplier S dolar supplier. Ini hanya untuk membedakan saja. Lalu diberi option kembali, berikan value adalah dolar supplier
Ini sesuai dengan modelnya di supplier tadi, itu bernama dollar supplier. Diambil ID suppliernya, oke, ya. Ketika itu, apa yang diambil? Diambil dari suppliernya ini tadi adalah diambil nama suppliernya. Saya membutuhkan nama suppliernya ini di supplier tadi. Di dollar supplier tadi ini, saya mengambil ID-nya yang saya ambil dari ID-nya itu bukan ID-nya, tapi saya ambil namanya. Tapi ID-nya kita ambil juga karena ID-nya adalah foreign key. Sorry, primary key ya. Jadi ID suppliernya adalah primary key. Jadi eh, nama-nama supplier tersebut akan tergabung dengan ID suppliernya. Jadi ketika misalkan kita mengambil ID supplier satu, ya otomatis namanya seperti ini, tidak mungkin sama gitu ya karena primary key. Lalu kita tutup dengan option, slash option, lalu kita tutup slash option yang kedua. Lalu and for each untuk select dan div. Oke, kita coba ya, kita coba isi di webnya. Kita namanya adalah buku cinta gitu. 1000 dijual di 2000. Jual 5 ya. Lalu ini. Nah, ini. Ini bisa ini. Bisa pakai ini, bisa pakai ini. Ini yang diambil hanya ID-nya saja. Ya, kita tidak akan menulis di database-nya, tidak akan menulis PT Uchiha, PT Kurma karena bisa berbeda. Tapi kita mengambil ID-nya ini. Setiap PT ID Prakasa adalah misalkan sebagai contoh satu gitu ya. PT Uchiha Kencana sebagai contoh dua gitu ya. Jadi misalkan ketika pilih ID Prakasa, yang muncul adalah ID supplier satu. Itu untuk mengambil langkah-langkah per code per line untuk mengambil foreign key dan menampungnya pada dropdown untuk menggunakan pada Laravel untuk satu data ya. Oke, yang kedua adalah langkah-langkah line code untuk input simpan data menggunakan Laravel, menggunakan Laravel ya. Kita kembali ke source Visual Code, lalu ini create ya dari awal create. Extend dashboard layout main adalah dashboard saya. Jadi saya mempunyai layout dashboard yang eh, akan saya extend di tiap-tiap index, tiap-tiap create, tiap-tiap blade PHP-nya. Jadi agar lebih mempermudah kita, turunan ya itu ya, termasuk turunan ini. Agar lebih mempermudah kita ketika tidak usah mengambil semua file, semua isi dari dashboard layoutnya di satu file begini, tidak usah, jadi tinggal di extend saja. Lalu sectionnya ini kontainer itu yang di sebelah kiri. Ini ya, saya berikan nama kontainer tadi. Oke, eh sectionnya kontainer itu adalah yang sorry. Ya, kontainernya ini ya. Ini semua ini kontainer satu kota ini kontainer. Mohon maaf tadi ini bukan kontainer, ini sidebar ya. Lalu yang pertama ini adalah kelasnya, sama semuanya kelasnya ini seperti ini. Lalu adalah produk ini adalah namanya yang akan berada di sini, ini produk ya. Lalu ini add product adalah di bawahnya. Untuk penjelas saja add product. Lalu ada from action route products.store. Metodenya post. Mengapa metodenya post? Karena kita akan menginput ya. Kita akan mengirim itu. Jadi kita akan menggunakan metode post. Dengan root-nya product.store. Kita akan menampungnya di store. Nanti ya, kita di dashboard store nanti. Oke, yang pertama kita CSRF dulu. Ini untuk fungsinya itu seperti validation untuk CRF-nya biar tidak bisa terulang kembali. Untuk yang pertama kita beri div row-nya ini gitu ya. Div class row, lalu yang pertama insert name product gitu. Yang ini akan muncul ini ya, sama ya. Name-nya ini adalah yang bagian putih ini adalah nama di webnya. Lalu input type-nya teks karena inputannya berupa teks gitu. Lalu name-nya ini adalah nama barang ini sesuai dengan database ya. Lalu class-nya from control ini sama from control semua. Placeholder ini adalah untuk sebenarnya itu dia hanya untuk memberikan defaultnya ketika tidak diisi karena saya tidak butuh maka saya tidak menggunakan itu. Lalu yang kedua
terdapat purchase price gitu ya. Kita karena menggunakan angka, maka saya menggunakan tabnya number di sini. Ini sesuai dengan database, harga underscore beli ya, sesuai dengan database. Yang kedua selling price, number juga, harga jual juga, ini sesuai dengan database. Untuk ininya database-nya di sini. Nah ini, ID nama barang, harga underscore beli dan harga underscore jual, sesuai dengan database ya. Lalu yang keempat, stoknya juga pakai number juga karena menggunakan numerik. Lalu name-nya stok sesuai dengan database. Lalu ini yang keempat, ini yang tadi ya, yang saya tadi jelaskan untuk apa namanya mengambil foreign key-nya tadi. Ini. Lalu sudah kita beli BR untuk jarak gitu, lalu diberikan button class dengan buttonnya dengan kelasnya primary dengan berwarna berwarna biru ya kalau primary ya. Oke, dengan nama insert gitu. Ketika kita jalankan seperti ini, maka akan muncul ini ya, ada JavaScript-nya sedikit, produk successfully. Di sini. Oke, eh, kita lihat di database apakah sudah masuk. Kita lihat ya, kita coba refresh di sini. Oke, sudah refresh ya, di barangnya 31, nama barangnya buku cinta. Sudah masuk. Oke, kita akan masuk ke ketiga ya, untuk fungsi menghapus ya. Menghapus, oke, kita akan masuk ke dashboard controller produknya. Untuk menghapus ini, oh mohon maaf, tadi yang create dulu ya, create dulu. Karena kita membutuhkan supplier tadi untuk drop down, maka kita permutasikan juga seperti ini. Dollar supplier, kita mengambil supplier, semua data supplier, kita turunkan view dengan dashboard product create. Karena kita akan menampilkannya di sini dengan compactnya supplier. Karena kita mau mengambil data supplier tadi ya. Oke, kita bisa lanjut karena dan ini untuk store-nya kita akan menyimpannya dulu di sini. Ketika kita create ini ya, kita create, dia akan masuk dulu ke metodenya post lalu masuk ke product.store. Ini store-nya. Request adalah request dengan kita akan memvalidasi dulu ya. CRF itu untuk validate juga. Request ya validate apa yang kita request, nama barang. Itu harus required, harus ada ya. Harga beli harus ada, harga jual required juga, stoknya required dan ID supplier required. Required juga ya. Lalu yang kedua ini untuk menginisialisasi objek produk dengan data yang diterima dari formulir. Gitu. Jadi ketika ada nama barang itu kita request dulu menjadi nama barang. Gitu. Lalu harga beli kita request dulu menjadi harga beli. Sama seperti itu juga semuanya. Ini untuk menginstansiasi objek produk dengan data yang diterima. Yang atas ini untuk memvalidasi data yang diterima dari formulir create-nya tadi. Lalu setelah ini sudah selesai, dia akan menjalankan save ini tadi. Dia akan meng-save ini dan dia akan redirect ke halaman indeks atau tampilan pesan sukses. Ya, karena saya mempunyai pesan sukses tadi yang JavaScript tadi, maka kita akan menggunakan return redirect return product index. Dia akan kembali ke sini produk.indexnya. Dia akan menampilkan dashboard produk.index tadi ya. Setelah menyimpan, oke, dia akan timbul sukses produknya. Oke, kita lanjut ke untuk menghapus terlebih dahulu ya. Untuk menghapus saya menggunakan dashboardnya langsung, tidak menggunakan blade.php-nya di bawah sendiri. Ini ya, destroy ya, tidak di bawah banget. Nah ini, function destroy ini dengan request, dollar ID barang. Ini adalah dolarnya ya, yang di model. Ini sesuai dengan, ini adalah primary key-nya. Ya, sesuai dengan primary key-nya. Maka di dollar produk adalah produk, modelnya produk, find or fail. Dia akan mencari dulu ID barangnya. Gitu ya. Misalkan kita akan menghapus barang A, gitu. Dia akan mencari dulu ID-nya barang tersebut. Lalu, ketika sudah, dollar produk akan menghapus, mengdelete, oh, maaf, akan mengdelete yang di-requestkan itu semuanya. Ya, akan di-request lalu akan kembali ke redirect juga ke route ke produk index, akan kembali ke dashboard awalnya. Gitu ya.
Tuh, sebagai contoh kita akan contohkan ini delete ya. Delete. Nah, ini. Apakah Anda yakin ini mau ke sini? Oke, gitu ya. Kita kan tadi sudah ada ya di sini buku cinta ya. Coba kita delete, lalu oke. Dia akan menghapus. Lalu di sini juga akan terhapus jika kita request. Di refresh, oke. Dia juga akan terhapus. Berarti jalan ya. Oke, berarti jalan. Lalu yang keempat adalah edit. Oke. Yang keempat adalah edit. Sebagai kita tambahkan lagi ya. Misalkan ya, bunga ini itu ya. Stoknya 10. Bayarnya misalkan Adi Perkasa. Untuk edit, yang pertama kali kita kembali lagi ke Visual Code ya. Edit, nah ini adalah edit ya. Edit dan update ini ya. Oke. Untuk ini hampir sama, hampir sama, hampir sama. Jadi yang pertama adalah untuk functionnya, untuk function edit ini kita kembali ke Bleed PHP-nya dulu. Ini sama extend dulu ya, dashboardnya sama, produk update produk ini ya yang membedakan tadi kan add produk ya, sekarang di update. Lalu form actionnya itu kita akan menuju ke product.update. Fungsinya dia akan melempar ke controller yang ada bernama method update ya, metodenya update. Di mana dolar produknya adalah ID barang. Jadi yang dicek nanti ID barangnya dengan metodenya push. Kita beri CRF, lalu kita beri metode lagi untuk put, untuk menaruh itu ya, untuk menjip, bukan menjip lah ya, menaruh ya, di replace gitu ya, dengan insert name produknya sama ya, insert name produk sama seperti yang create ininya, di mana berbedanya itu di sini, di value-nya sini. Untuk di awalnya itu sama semua, stoknya, number, type-nya dan lain-lain sama, tetapi ini value-nya berbeda. Apa itu value? Value-nya itu apa yang akan kita rubah. Misalkan bagian di sini kita misalkan insert name product, berarti namanya yang dirubah ya. Berarti di sini di value-nya adalah dollar product. Apa yang dirubah? Nama barangnya. Ini yang dirubah. Sama seperti nomor 2, purchase price, berarti harga belinya yang dirubah. Ini sesuai dengan database ya. Harga jualnya ini dirubah dan ini stoknya dan berubah. Nah, ini bedanya ini di sini. Untuk edit di mana foreign key untuk menampung pada dropdown ya. Ini foreign key-nya supplier ya di sini. Untuk ini sama supplier name sama name-nya sama. Kita kasih option lagi, option selected disable. Ketika tidak dipilih ya, dia akan memunculkan tulisan choose supplier. Kita beri for each dollar supplier s dollar supplier di mana kita berikan option value dollar supplier yang diambil adalah ID suppliernya. Betul, untuk menampungnya dia akan mengambil ID suppliernya. Di mana dollar supplier, ID supplier ini, ID suppliernya tadi ini harus sama dengan, oh maaf, harus sama dengan dollar produk ya di ID supplier. Jadi dia harus sama dulu nih dari supplier ID suppliernya ini harus sama. Ah, sama nggak sama produk supplier gitu ya. Apakah sama? Kalau memang sama selected-nya akhirnya 0, kosong. Ketika dipilih dia akan kosong di sini. Tidak ada namanya yang sama. Lalu dollar supplier, nama suppliernya diambil gitu ya. Kita akan mengambilnya ini. Lalu diambil. Lalu N for each. Sudah. Habis itu di sini kita berikan button untuk update-nya. Jadi ini sama seperti yang itu, tapi kita permutasikan dulu. Apakah sama dengan? Harus sama dengan dulu. Sama dengan dolar produk yang sudah kita buat tadi, yang mau kita update ID suppliernya. Dicek dulu sama yang di suppliernya. Ketika dipilih, maka yang dipilih adalah nama supplier dari database suppliernya. Itu. Oke, kita contohin. Kita update ya.
kita update di sini. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini akan sama semua ya, karena value-nya itu yang sudah kita inputkan tadi ini. Yang mau kita update tadi itu, maka dia akan muncul di sini. Ini, loh, sama semua ya. Gitu. Ini ini harus sama semua di sini. Gitu. Nah, lalu dia akan masuk ke dashboard produk di edit sini. Gitu. Dia akan mencari dulu. Jadi ketika public function edit dollar ID barang ini adalah primary key-nya, lalu ada dollar product sama dengan modelnya produk, find or file ID barang. Dia akan mencari ketika kita klik update, dia akan mencari dulu ID barangnya sesuai dengan update-nya. Dia ambil akan itu dan kita akan memunculkan semua database supplier-nya, lalu akan mereturn view dashboard product edit. Ya, oke. Lalu kita masuk ke function update-nya. Di sini request dollar request, ini juga primary key-nya ya. Lalu ini dollar product sama modalnya produk find or fail primary key-nya. Yang akan dicek selalu primary key-nya. Lalu dollar product dia akan mengupdate semua request-nya tadi. Ketika kita isi, dia akan mengupdate semuanya. Dan dia akan kembali redirect ke produk index-nya dengan memberikan pesan sukses. Apa pesan suksesnya produk update successfully? Sebagai contoh, kita akan contoh langsung ya di ini. Sebagai contoh kita stoknya nambah nih jadi 100 gitu. Jadi ketika kita pilih update, maka di sini akan berubah juga stoknya di sini. Karena dia sudah menjalankan ini, menjalankan dollar produk, dia akan mengupdate semua yang di request kita, ya, itu semuanya yang kita inginkan itu akan mengupdate semuanya dan akan berupdate juga di database. Sebagai contoh kita request. Nah, di sini udah 100. Tadi saya lupa untuk itunya. Itu. Jadi sini udah 100. Itu untuk langkah per langkah line code per line code coding fungsi edit ya. Lalu yang terakhir langkah per langkah line code untuk fungsi report. Kita akan kembali lagi ke sini. Jika report itu kita akan menaruhnya di produk controller. Sebelumnya kita akan memberikan itu dulu ya untuk ini dulu ya PDF-nya ini kita download dulu di Google ada, lalu kita taruh di sini. Nah, bernama DOM PDF, saya memakai DOM PDF. Lalu kita permutasikan di sini ya untuk use-nya agar bisa dipakai. Lalu kita kontrol ke bawah sini. Nah, ini di sini. Menggunakan public function export product PDF. Di mana data kita akan mempermutasikan datas adalah produk semuanya. Dolar datas itu adalah produk semuanya. Produk itu yang ini ya, yang sesuai dengan database yang kita. Di mana dolar PDF sama dengan app make ini, app make-nya tadi. Nah, ini use dia akan memakai ini use-nya tadi. DOM PDF proper namanya. Lalu di mana dolar HTML ini untuk center, H3 data produk ini untuk anunya, tampilan sekilasnya. Ini juga tampilan sekilasnya dengan tabel bordernya 1 ke dengan width-nya 100 gitu. Lalu ini adalah tabelnya. Tabelnya ketika kita update-nya seperti apa inginnya. Saya inginnya yang pertama adalah tabel nomor, lalu yang kedua itu ada ID-nya, nama barang, harga beli, harga jual, stoknya berapa gitu ya. Lalu ini kayak dolar nomor sama dengan 1. Kita garis for each di mana dolar data as dolar data yang HTML tadi ini dengan stylenya ini adalah penambahan style saja. Yang pertama TD-nya, TD itu adalah kolom ya. Baris ya. Dia akan ke bawah itu. Kalau yang TH ini kolom, yang TD baris. Ini dolar nomor plus plus dia akan selalu bertambah 1 2 3 4 setiap ada data baru dia akan bertambah. Lalu yang kedua
ada nama barang, ya nama barang. Dia mengambil data ini tadi, produknya kan, dia sudah mengambil semua produk. Dia akan mengambil ID barangnya yang akan ditampilkan. Ini juga yang ketiga, nama barangnya ditampilkan, harga beli, harga jual, dan juga stok. R, lalu ini HTML ini adalah untuk terakhirnya ya, untuk penutup HTML-nya, lalu $PDF, PDF load HTML ini dia akan mengeload HTML-nya ini dengan papernya saya ingin A4 dengan landscape turun ya, dengan return $PDF stream product.pdf, dia akan kembali lagi ke produknya ini gitu. Oke, kita akan contohkan saja langsung ya. Kita akan contohkan saja langsung. Nah, lalu jangan lupa untuk menambahkan di sini ya. Menambahkan di sini. Nah, di sini. Kita berikan root ini. Root get slash. Kita akan menggunakan get ya. Slash dia kita akan mengambil produk ya di sini. Saya pisahkan terlebih dahulu. Nah, ketika ada request export produk PDF, maka dia akan menjalankan dashboard product controller yang bernama export produk PDF yang di sini. Export produk PDF ya. Dia akan menjalankan ini ketika ada request seperti ini. Lalu dengan kembali namanya export produk PDF. Kita coba saja langsung ya. Jadi lebih mudahnya adalah simpelnya dia akan mengambil semua produknya, lalu kita berikan format HTML-nya seperti apa gitu, tabel-tabelnya, kolomnya, barisnya akan menampilkan apa aja gitu ya. Lalu dia akan berjalan dengan steppernya seperti ini. Coba saja langsung di sini. Kita ekspor gitu ya. Akan muncul seperti ini. Berhubung saya sudah belum pernah mendownloadnya, kita akan coba oke di sini, lalu start download, kita open. Nah, ini akan muncul data produk sesuai dengan keinginan kita yang tadi. Yang ini ya, ada nomor, ID, nama barang, harga beli, nomor, ID, nama barang. Mohon maaf, harga beli, di sini harga jual, dan stok. Nah, ini dia akan menampilkannya itu, ini nomornya akan berurut ya, kalau banyak nanti dia akan berurut. ID-nya ID barangnya, nama barang, harga beli, harga jual, dan stoknya seperti itu. Sekian untuk presentasi saya untuk video demo penjelasan step by step coding CRUD plus reportnya dengan tema sistem informasi akuntansi dengan nama Andika Bersakti dengan NIM 211810. Terima kasih.